Terima kasih Saudara Olvin untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu narasumber Prof. Paulina Panen, MLS, dan Ibu Bapak para Wakil Rektor, Ibu Bapak pimpinan fakultas, Ibu Bapak para pimpinan lembaga, Ketua Program Studi, Ibu Bapak Kepala Unit, dan tentunya seluruh Ibu Bapak dosen yang saya kasihi. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan penuh untuk bisa bersama-sama mengikuti webinar hari ini. Topik webinar kita hari ini menarik terkait pengelolaan e-learning dengan best practice strateginya. Dan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sekali kepada Ibu Prof. Paulina Panen. Di tengah segala kesibukan beliau telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Tentunya kita tahu Ibu Prof. Paulina Panen dengan segala kepakarannya yang sudah malang melintang lama di dalam dunia pendidikan dan menjadi pimpinan dalam perjalanan karirnya, menjadi pimpinan dari berbagai institusi. Kita sangat senang sekali kalau bisa mendapat kesempatan belajar banyak dari Prof. Paulina pada pagi hari ini. Saya harapkan webinar ini tentu memberikan kita manfaat terkait pengertian pengelolaan e-learning dengan baik. Seperti kita ketahui, pembelajaran secara daring saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan. Oleh karena itu, tentu kita harus mengantisipasinya dan mengoptimalkannya. Pembelajaran online atau daring saat ini konsepnya tentu tidak terbatas atas ruang, artinya mau dari manapun, dimanapun, kita tetap bisa belajar dan juga tidak terbatas waktu. Artinya kapanpun kita tetap bisa menyediakan fasilitas untuk pembelajaran bagi siapapun. Tentunya terkait hal ini, pengelolaan terkait e-learning terus kita harus ikuti dan kita perbaiki sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kita terus mengkaji juga kebutuhan dan perkembangan yang ada tentunya. Tanpa hal ini, tanpa melakukan perubahan, tanpa keinginan untuk memperbaiki, kita tentu akan terlindas oleh kemajuan teknologi saat ini yang sangat-sangat pesat. Dan juga ini tentu tidak bisa dipungkiri. Kalau tidak ada pembaharuan, maka kita akan terlindas oleh pembaharuan itu sendiri. Review kurikulum perguruan tinggi sesuai tuntutan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar sudah kita lakukan. Dan kali ini tentunya juga kita ingin belajar tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran online ini dengan pengelolaan e-learning secara baik dan benar. Pembaharuan materi tentunya fasilitas dan skill daripada dosen sendiri dan kita semua sebagai tenaga pendidik untuk mengelola e-learning ini tentu menjadi suatu kebutuhan yang utama. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar kepada seluruh sivitas akademika Ukrida. Semoga kita semakin diperkaya dengan berbagai informasi dan sharing tentunya agar secara maksimal
kita dapat mengelola e-learning secara best practice di Ukrida. Terima kasih atas kesempatan kita boleh bersama-sama saat ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan webinar ini dengan baik dan kita dapat mengikutinya pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Moderator, Pak Marcel, Eskom MTI yang akan juga memandu kita bersama pada acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia dan saya mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan atas nama panitia tentunya saya mohon maaf bila mana ada hal yang belum sesuai harapan Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi, terima kasih dan selamat mengikuti webinar ini dan mengambil manfaat seluas-luasnya. Tuhan memberkati semua yang kita lakukan. Terima kasih, Bu Alvin. Terima kasih Bu Wani untuk sambutannya kepada kami semua selaku Sivitas Akademika. Sebagai informasi, Ibu Bapak, jadi hari ini khusus spesial. Kita tidak buka untuk orang rekan-rekan pendidik dari universitas lain karena kami di Ukrida ingin belajar dan mengoptimalkan waktu yang ada untuk bersama kami membekali kami semua untuk siap mengimplementasikan PJJ di Ukrida. Sebagai bukti nyata kami telah siap, kami sudah mengintegrasikan learning management system kami yang langsung terintegrasi dengan SPADA Indonesia. Dengan begitu semangat Bapak Ibu dosen dan mahasiswa juga melakukan registrasi, itu merupakan salah satu bukti nyata kami siap untuk menjalankan PJJ di Ukrida. Bapak Ibu, untuk tidak langsung memulai, kita akan bersama mengambil foto di awal. Saya meminta kesediaan Ibu Bapak untuk on cam, kita mengabadikan momen yang jarang sekali. Kita bisa berkumpul bersama, sama-sama kita bisa belajar untuk bagaimana mengimplementasikan PJJ e-learning yang sangat baik di Ukrida. Saya akan hitung 1, 2, dan 3. Bapak Ibu, yang pertama kita akan bergaya secara formal, akan di-capture oleh panitia yang sudah bertugas. Kita ada 4 layar, Ibu Bapak. 1, 2, 3, layar yang pertama. Lalu layar yang kedua, Ibu Bapak. Layar yang ketiga sepertinya masih banyak yang off cam, saya akan tetap minta tolong untuk di capture. Bapak Ibu, yang kedua, Bapak Ibu, berikan ekspresi bebas, tetap dalam kondisi senyum, kita akan berekspresi bahwa kita siap belajar hari ini. 1, 2, 3, Ibu Bapak. 1, 2, 3, yang terakhir kita sebutkan tempe, Bapak Ibu. 1, 2, 3, tempe. Wah, terima kasih banyak Ibu Bapak dengan semangatnya melalui ekspresi yang saya lihat di virtual room hari ini. Bapak Ibu, langsung saja saya akan serahkan screen-nya kepada moderator kita, tetapi izinkan saya membaca sedikit profil dari moderator kita hari ini yang saya percaya Bapak Ibu sudah terbiasa dan mengenal beliau. Pak Marcel adalah dosen tetap di program studi Sistem Informasi. Beliau juga menjabat sebagai kepala Ketua Program Studi Sistem Informasi dan juga menjabat sebagai Kepala Unit Pengembangan Perangkat Keras. Langsung screen saya berikan kepada Pak Marcel. Oke, terima kasih banyak Bu Olvin. Selamat pagi, Ibu Prof Paulina. Kalau kalau melihat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, webinar sebelumnya, ini kedua kalinya ya Bu Prof Paulina. Betul. Hadir di Ukrida, walaupun secara virtual. Ini juga temanya masih sama, maksudnya kondisi masih kondisi pandemi ini, Bu Prof. Oke, Bu Prof, saya mohon izin untuk membacakan CV singkat dari Bu Prof ya. Silakan. Oke, baik Bu. Jadi Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita hari ini ada tamu istimewa yang mengisi sebagai narasumber untuk topik pengelolaan e-learning dan best practice strategi pengelolaan e-learning. Bu Profesor Dr. Paulina Panen, MLS, ini menyelesaikan pendidikan doktor dalam bidang Instructional Design, Development, and Evaluation dari Syracuse University, USA. Selama perjalanan karirnya, lebih dari 30 tahun, Ibu Paulina pernah menjadi Direktur Regional Open Learning Center of the Southeast Asia
Ministers of Education Organization, Simeo Simolek, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Siswa Bangsa Internasional, Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Terbuka, Ketua berbagai gugus tugas pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di bidang e-learning dan MOOC Indonesia, pendidikan jarak jauh, teknologi pendidikan, dan pengembangan kurikulum, menjadi penulis dan pembicara di berbagai forum nasional maupun internasional. Ibu Prof. Paulina ini juga pernah menjadi staf ahli bidang akademik Kemenristek Dikti, kemudian menjadi PLT Direktur Sistem Inovasi dan Sekretaris Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristek BRIN. Saat ini Ibu Paulina bertugas menjadi Kepala Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute di Universitas Terbuka. Baik Ibu Prof. Paulina, jadi ini kesempatan buat kami untuk bisa belajar langsung dari Ibu. Saya juga senang sekali nih bisa dapat kehormatan untuk menjadi moderator di sisi Ibu. Baik, Ibu Prof, saya mohon izin untuk Ibu silakan dimulai. Kita punya waktu 30 menit, Ibu. Nanti yang lama 1 jam untuk tanya jawab. Mudah-mudahan nggak pusing ngelayanin kita tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Marcel, terima kasih Ibu Rektor, Bapak Ibu pimpinan Universitas Ukrida, dan Bapak Ibu Sivitas semuanya nih ya. Sepertinya banyak juga yang dosen dan sebagainya begitu ya, selain dari pimpinan begitu ya. Terima kasih atas kesempatannya, atas undangan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ketika Bu Lydia menanyakan kesediaan saya, itu saya bertanya kepada Bu Lydia, ini kan sudah kedua kali begitu ya. Jadi sesungguhnya barangkali lebih banyak kita berbincang-bincang saja daripada saya menyajikan. Karena kalau menyajikan barangkali akan banyak yang sama seperti yang dulu begitu ya. Kalau memang mau pendalaman ya nggak apa-apa, tapi kalau nanti sama semuanya bosan juga begitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ketika dinyatakan tentang topiknya adalah tentang pengelolaan e-learning dan best practice, maka kalau saya bilang kalau best practice akan lebih baik Bapak Ibu itu datang ke tempatnya masing-masing di mana yang sudah ada bukan best practice menurut saya tapi good practice Bapak Ibu. Ya, good practice itu antara lain ya silakan Bapak Ibu datang ke UT misalnya begitu ya, untuk berbincang-bincang dengan para dosen di UT seperti apa pembelajaran daring di UT, kemudian di BINUS, di UI, di mana lagi ya, di UPH juga sudah ada begitu ya, lalu di UGM sudah ada juga. Kemudian di UNS sudah ada juga, ada beberapa Bapak Ibu sekalian ya, tempat untuk melihat secara langsung praktisnya seperti apa. Tapi kalau disebut sebagai best practice saya rasa belum, karena kita semua masih berevolusi dan belum ada yang dinilai diakreditasi kecuali Universitas Terbuka yang sudah diakreditasi secara internasional, karena memang ya akreditasinya Universitas Terbuka ya harus di dalam kelompok open and distance learning yang adanya hanya di tingkat internasional. Walaupun di dalam negeri ada oleh BANPT, tetapi untuk mengukuhkan kedudukan UT sebagai ODL, unit ODL begitu, itu dibutuhkan networking jejaring internasional antara lain dengan ICDE yang bermarkas besar di Norway. Jadi itu akreditasinya dikeluarkan oleh ICDE. Nah itu ceritanya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya siapa yang best practice, Bu Pauline belum ada Bapak Ibu. Semua berevolusi. Bahwa yang terakreditasi sudah ada ya. Kemudian BINUS juga sudah diakreditasi oleh BANPT begitu ya, prodi S2-nya dan prodi S1-nya yang bersifat PJJ. Jadi Bapak Ibu juga bisa datang ke sana. Kalau UI itu blended learning Bapak Ibu, jadi bukan semata-mata mereka melaksanakan PJJ tapi melaksanakan pembelajaran daring untuk proses pembelajaran mereka gitu ya. Nah,
Ini sudah banyak pertanyaan saya lihat di mana di chat begitu ya. Nanti kita lihat satu persatu. Barangkali perkenankan saya sharing dulu sedikit begitu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya, sudah Ibu. Oke ya. Jadi saya judulnya secara umum saja pembelajaran daring gitu ya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sebetulnya. Kalau memang Bapak Ibu mau melaksanakan pembelajaran daring, maka ke-13 hal ini harus dipahami dan difasilitasi keberadaannya dulu, begitu ya. Itu yang pertama. Ada satu faktor lagi yaitu nomor 14 yaitu dana atau funding yang saya tidak masukkan di sini karena itu tergantung dari masing-masing perguruan tinggi mau menginvestasikan dananya sebesar apa gitu ya. Tapi terus terang semua yang ada di sini memerlukan dana ya. Nah, kita lihat satu persatu cepat saja barangkali karena cuma 30 menit. Yang pertama adalah apa sih sebetulnya yang kita inginkan ya. Apakah memang itu pendidikan jarak jauh, pembelajaran daring atau belajar dari rumah? Bapak Ibu sekalian, yang belajar dari rumah dan pembelajaran daring ini saat ini karena memang pandemi begitu ya, itu menjadi modus atau mode of learning pada saat emergency remote learning. Dan itu sama sekali berbeda dengan pendidikan jarak jauh, Bapak Ibu sekalian. Belajar dari rumah itu betul-betul mereplikasi pembelajaran di kelas, cuma diadakannya di rumah masing-masing. Jadi dosennya berdiri di depan komputer, menjelaskan, kemudian suruh baca diktat, siapa yang bertanya, dan seterusnya selama 1,5 jam atau 2,5 jam sebagaimana pertemuan tatap muka. Jadi pertemuan tatap muka dilaksanakan dengan secara virtual, pakai Vicon, mahasiswanya di rumah masing-masing, bukan di dalam kelas. Gitu ya. Itu belajar dari rumah. Jadi replikasi persis seperti pertemuan tatap muka. Nah, yang berikutnya adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu memberikan fleksibilitas, karena pembelajaran daring itu menyatakan ada yang bisa sinkronus, seperti belajar dari rumah itu sinkronus ya. Pada saat dosen ada, ya mahasiswanya juga harus hadir begitu. Tapi kalau pembelajaran daring itu bisa menunda, ya. Jadi semua materi itu didigitalkan oleh dosen, kemudian dibentuk atau diformat dalam bentuk e-learning. Silakan mahasiswa bisa mengakses, mendiskusikan dengan teman-teman dan sebagainya, tetapi secara tidak sinkronus atau asinkronus. Misalnya dosennya bisa saja mengeceknya tiap pagi dan tiap sore. Ya, mahasiswanya boleh aja kerjanya malam, diskusi sama teman-temannya subuh-subuh misalnya, itu boleh saja. Jadi tidak selalu harus dengan cara bersamaan atau sinkronus. Nah, itu pembelajaran daring. Pembelajaran daring pada dasarnya tidak mengubah sistem akademik, tidak mengubah sistem pengelolaan, karena ini cuma berbentuk mata kuliah didigitalkan dan sampaikan secara daring begitu ya. Semua materi, kelengkapan materi RPP, RPS dan sebagainya lengkap dalam bentuk e-learning, Bapak Ibu. Begitu juga tesnya dilaksanakan, mahasiswa boleh akses kapan saja di rumah mereka masing-masing karena masa pandemi ya. Dosennya ngecek nanti setiap pagi, setiap sore. Jadi sekali lagi pembelajaran daring tidak mengubah sistem sistem manajemen ya. Nah, Bapak Ibu, tapi masalahnya itu pembelajaran daring maupun belajar dari rumah itu belum bisa dinyatakan efektif ya, karena ya baru bagi teman-teman begitu ya. Belum ada evaluasinya. Kalau mungkin Ukrida sudah melakukan evaluasi, monggo silahkan diperlihatkan apakah memang yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun, kira-kira dari bulan Maret 2020 sampai sekarang itu sudah efektif gitu ya. Atau malah kita nanti ternyata banyak learning loss-nya istilahnya ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini tiba-tiba semua orang itu menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan, belajar dari rumah maupun pembelajaran daring, sebagai pendidikan jarak jauh.
Tolong jangan digunakan istilah ini Bapak Ibu ya, sebab pendidikan jarak jauh is an education system ya. Jadi ada sistem pendidikannya dengan segala macam konsekuensinya gitu ya. Mata kuliahnya sudah pasti daring, tapi ada juga mata kuliah yang tidak daring seperti UT harus melayani 3T misalnya, itu dengan modul-modul yang dikirim ke sana, video, kaset dan sebagainya gitu ya. Jadi satu sistem utuh, dan ini akan mengubah sistem manajemen Bapak Ibu sekalian, dan akan mengubah indikator-indikator proses pendidikan maupun evaluasi pendidikannya. Nah, pendidikan jarak jauh bukan yang diterapkan selama masa pandemi. Jadi tolong ini jangan dipakai Bapak Ibu. Kalau memang Ukrida mau mendirikan satu sistem pendidikan jarak jauh, itu rasanya bukan sekedar pembelajaran daring. Masih banyak, nanti siapnya harus berubah, karena mahasiswa boleh masuk kapan saja, boleh bertanggung jawab atas proses pembelajarannya. Dosen cuma sebagai pengemas digital materi saja atau bikin video saja, dan interaksi dengan dosen itu tidak boleh 16 kali, tidak boleh terlalu sering begitu ya. Itu esensi pendidikan jarak jauh berbeda dengan pembelajaran daring. Bahwa pendidikan jarak jauh menggunakan teknologi untuk mengatasi kejarak jauhannya itu, ya oleh sebab itu pendidikan jarak jauh menggunakan juga pembelajaran daring. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan sekali lagi kalau memang mau Ukrida juga melaksanakan evaluasi apakah memang selama ini pembelajaran yang dilaksanakan Ukrida itu sudah efektif. Ya, apakah terjadi learning loss? Harusnya mencapai 100, ternyata pada masa pandemi dengan belajar dari rumah dan pembelajaran daring itu cuma 70 ternyata capaiannya. Nah, apa salahnya? Mari kita perbaiki bersama. Ya, seperti itu Bapak Ibu, itu yang pertama-tama sekali. Ya, kemudian yang kedua, karena memang pandemi dan juga ada revolusi industri dan sebagainya, kita memasuki apa yang disebut proses transformasi. Transformasinya banyak ini Bapak Ibu ya, sampai ke nomor 9 itu proses transformasi. Nah, transformasi belajar mengajar itu tadinya bentuk belajar mengajar Bapak Ibu seperti ini ya, sekolah atau kampus, kelas, sekarang menjadi dari rumah ya, kemudian mengajar ya, dosen mengajar itu sekarang menjadi mahasiswa yang belajar. Lihat sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan di sini, guru dan tutor atau dosen itu cuma menjadi salah satu sumber belajar. Dan biar bagaimana keberhasilan siswa itu ditentukan oleh derajat otonomi siswa untuk belajar. Ya. Yang lain-lain itu sumber belajar yang disediakan oleh satu institusi. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, karena memang pandemi, ada proses pembelajaran baru, ada yang fully online, yaitu siswa tidak perlu datang ke kampus, atau yang blended, misalnya yang online learning from home, itu siswa datang ke sekolah atau ke kampus 2-4 kali selama 1 semester, atau blended learning, ya ada kewajiban siswa datang ke sekolah secara bergantian sehari dalam seminggu. Tapi ingat, untuk semua ini berjalan, biru, abu-abu, dan oranye, semua materi harus berbentuk digital dan sudah ditempatkan dalam bentuk e-learning. Nah, harapan saya di Ukrida semua sudah mata kuliahnya dalam bentuk e-learning. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang prinsip belajar. Ini sudah pernah saya sampaikan kembali Bapak Ibu, bahwa dari 100% biasanya kita berhadapan dengan mahasiswa di kelas, sekarang kita berhadapan dengan mahasiswa di kampus cuma 25%, dengan bentuk kampusnya pun yang tidak berbentuk kelas-kelas gitu ya. Sisanya ngapain? Mahasiswa ada pembelajaran individu, ada online learning secara individu maupun juga secara kolaboratif ya. Ingat sekali lagi, cuma small group yang diperbolehkan dan jumlahnya cuma 25% ya Bapak Ibu. Itu kira-kira. Kemudian transformasi belajarnya, barangkali ini juga sudah pernah Bapak Ibu, bahwa sekarang itu mahasiswa tidak cuma belajar saja, baru bermain, baru bekerja, tapi mereka menyatukan semuanya sehingga tugas-tugas dan proses pembelajaran yang dibuat secara daring
harus memberi kesempatan siswa untuk belajar, bermain, maupun bekerja secara sekaligus. Ya. Ini biasanya menyebabkan sistem gamifikasi atau penggunaan game itu menjadi sangat populer dalam proses belajar. Sebab belajar sambil bermain dan juga mungkin dia bekerja sambil meneliti dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah ruang belajar. Tadi kita lihat ya Bapak Ibu, karena memang 25% saja pertemuan tatap muka, Bapak Ibu, itu maksimal, maka ruang belajar tidak lagi berbentuk kelas, tapi berbentuk seperti ini untuk memfasilitasi kelompok-kelompok kecil yang kemudian dilengkapi dengan pertemuan-pertemuan video conferencing. Sekali lagi, materi semua sudah siap dalam bentuk e-learning. Ya, Bapak Ibu. Berikutnya lagi adalah tentang guru dan dosen. Apa peran guru dan dosen ketika semua sudah istilah saya seperti deconstructed begitu ya, menjadi tidak seperti dulu lagi gitu ya. Ini peran guru, dosen atau mentor itu 24/7, jadi 24 jam per 7 hari Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah tentang learning presence. Ketika siswa belajar merasakan masalah dan sebagainya, itu dosennya ada hadir. Bagaimana caranya? Mungkin ini bisa pakai video conferencing. Kemudian ketika siswa bertukar informasi, menghubungkan gagasan, menerapkan ide baru, cognitive presence, itu dosen juga ada. Bagaimana caranya? Dosen ikut partisipasi dalam chat room atau forum diskusi di mata kuliah yang sudah berbentuk e-learning. Ya. Kemudian ada social presence. Bapak Ibu, social presence gunakanlah social media. Misalnya menyapa mahasiswa setiap pagi pakai WA, halo apa kabar, sekarang bagaimana kondisinya, atau juga kalau mahasiswanya sedang bermasalah, itu menjawab permasalahan mahasiswa. Social presence. Teacher atau dosen is there for them, ya, for mahasiswa. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Dulu kalau kita tatap muka Bapak Ibu cuma learning presence yang ada. Ya, cognitive presence barangkali jarang, ini nanti biasanya kita berikan dalam bentuk silahkan kelompok kerja. Terus social presence ya cuma halo apa kabar begitu, kalau ketemu di kampus ya manggut begitu ya, tapi tidak lebih dari itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu bedanya. Kalau sekarang tiga-tiganya tuh harus ada dalam bentuk online, dalam bentuk daring. Berikutnya lagi Bapak Ibu, strategi pembelajaran. Kalau strategi pembelajaran dulu datang masuk ke kelas, dosen menjelaskan, that's it, begitu. Kalau sekarang macam-macam Bapak Ibu. Nah, karena pembelajaran daring itu tidak bisa satu macam saja, gitu ya, macam-macam urusannya. Ada beberapa faktor yang harus diketahui, ada 8 di sini, semuanya harus dijadikan menjadi proses belajar, gitu ya. Nah, teori perancangan pembelajaran pun itu berubah menjadi dari instructional design menjadi learning design, ya, bukan instructional design lagi. Kalau instructional design itu masih ada faktor dosennya, tetapi kalau learning design itu lebih kepada mahasiswanya yang lebih utama daripada dosen, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pembelajarannya silahkan mau pembelajaran berbentuk apa saja, ada yang PBL, berbasis proyek, flip learning, dan sebagainya. Lalu kegiatan belajarnya bisa bermacam-macam, tidak cuma sekedar mendengarkan dosen, Bapak Ibu. Kembali lagi ini adalah kreativitas dan inovasi dosen yang dimintakan untuk kunjungan virtual dan sebagainya, silahkan. Tapi sekali lagi proses belajar sekarang itu menjadi lebih kaya. Nah, untuk dosen bisa membelajarkan siswa, dosennya harus kaya dulu dengan repertoar proses belajarnya itu dan strategi belajar, Bapak Ibu. Dan ternyata sumber-sumber belajar itu sudah ada di luar, tinggal Bapak Ibu gunakan saja untuk apapun juga, untuk konten maupun untuk soft skills dan karakter. Sudah banyak Bapak Ibu ya, ada video, ada segala macam. Nah, yang Bapak Ibu dosen perlukan adalah kemampuan untuk mengembangkan bahan belajar daring. Nah, bahan belajar daring itu bukan cuma sekedar PPT dimasukkan dalam
paket e-learning atau LMS, bukan. Tetapi adalah beragam sumber belajar ini atau bahan belajar yang bisa menjamin terjadinya interaksi antara siswa dengan dosen, siswa dengan bahan belajarnya, siswa dengan siswa, dan siswa dengan sistem atau masyarakat. Nah, ini yang perlu didesain secara rinci. Kalau dulu kita masuk ke kelas, sudah selesai. Saya sajikan apa yang ada di dalam teksnya, saya sajikan videonya, saya sajikan PPT-nya, lalu saya berikan tugasnya, kita bisa tanya jawab, that's it. Nah, sekarang semua itu harus dalam bentuk tangible, tertulis, dimasukkan dalam LMS, dan harus menjamin terjadinya interaksi. Ya, Bapak Ibu. Dan akhirnya nanti bisa ada refleksi dan kuis ketika mereka harus assess, harus dievaluasi bagaimana pencapaian belajar. Sumber belajar dari macam-macam, Bapak Ibu, silakan saja. Saya tidak membatasinya, ya Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu di Ukrida sudah memakai robot juga boleh, robot teachers. Ya, ini juga sudah dipakai oleh British Council, misalnya untuk kursus-kursus bahasa Inggrisnya dan seterusnya. So no problem. Zaman sekarang sudah bukan hal yang aneh lagi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya adalah perancangan pembelajaran. Nah, perancangan pembelajaran itu macam-macam Bapak Ibu ini ya komponennya, yaitu merancang pengalaman belajar, konteks, lingkungan belajar, network, akses terhadap beragam sumber belajar dan beragam kesempatan siswa berinteraksi. Jadi yang tadi ini Bapak Ibu sekalian, ini yang harus dirancang ya. Kemudian harus menjamin terjadinya interaksi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya adalah assessment. Assessment juga macam-macam Bapak Ibu sekalian. Assessment pembelajarannya tidak cuma sekedar tes saja, begitu ya. Yang penting kita lihat capaian pembelajarannya apa, mata kuliahnya dalam bentuk e-learning sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, interaksinya sudah dijamin terjadi, begitu. Kemudian proses belajarnya secara blended ataupun secara online silahkan. Nah, kemudian ada hasil assessment hasil belajar. Kotak merah ini harus mengukur yang kotak kuning, Bapak Ibu. Yang hijau dan biru ini merupakan prosesnya, tetapi kotak merah ini harus mengukur kotak kuning. Bukan kotak merah ini mengukur yang biru atau kotak merah ini mengukur yang hijau, bukan. Tetapi kotak merah mengukur yang kotak kuning. Ya, Bapak Ibu. Asesmennya banyak, Bapak Ibu. Pertama, harus ada asesmen mandiri, yaitu siswa harus bisa menilai dirinya sendiri sampai mana kemampuannya, sampai mana progresnya. Kemudian asesmen oleh dosen, dan juga asesmennya tidak cuma semata-mata tes, tetapi ada juga non-tes. Ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu sekalian mau bagaimana cara strateginya untuk asesmennya. Ya. Alat ukurnya juga macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tes, berbentuk tes, ada objektif, ada uraian, Bapak Ibu. Ada yang unjuk kerja atau performance, ya, dalam bentuk praktek, misalnya. Ada juga praktek itu berbentuk produk, menghasilkan produk, ataupun menghasilkan proses, ya. Yang mana yang akan kita ukur, hasil kerja akhirnya atau prosesnya yang benar, gitu ya. Itu unjuk kerja. Kemudian juga ada yang portfolio, Bapak Ibu sekalian, itu mengukur misalnya produk, biasanya semuanya produknya diselesaikan seberapa jauh kualitas produknya tersebut, ya. Kemudian ini sekedar contoh penilaiannya, bagaimana cara menilainya dengan bobot-bobotnya dan sebagainya. Kemudian ada rubrik untuk menilainya, Bapak Ibu, misalnya tentang virtual group presentation dan discussion itu dinilai dari sisi organisasi, dari sisi isi, ada rubriknya. Dan ini harus dibuat oleh dosen, harus disampaikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tahu apa yang diukur dari capaian belajarnya. Ya. Untuk sumber daya manusia, Bapak Ibu sekalian, yang harus dilihat bukan keberadaan berjenis-jenis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tapi lebih kepada
kompetensi sumber daya manusia tentang kemelekan baru atau new literacy. Nah, ini menjadi penting dalam e-learning, terutama data literacy, technology literacy, human literacy, dan lifelong learning. Kalau zaman dulu kita tidak mempedulikan ini cuma satu melek huruf begitu ya, tapi sekarang ternyata kemelekannya itu sudah meningkat Bapak Ibu menjadi lebih dari sekedar melek huruf saja ya. Berikutnya adalah ini tujuan utama dari satu proses belajar yaitu keberhasilan siswa. Jadi semua yang Bapak Ibu laksanakan tadi 1 sampai 10 itu tidak akan berarti tanpa keberhasilan siswa. Jadi siswanya juga harus dibina Bapak Ibu sekalian, bukan dibiarkan saja sudah disiapkan semuanya dalam bentuk e-learning, ya sudah siswanya belajar dengan sendirinya selesai. Oh, tidak bisa, ya siswa tetap harus dibina karena keberhasilan siswa adalah mencerminkan keberhasilan Ukrida dalam melaksanakan proses belajarnya. Ya. Tentunya juga didukung oleh teknologi, Bapak Ibu sekalian, tapi teknologi bukan yang utama karena ada urusannya dengan pedagogi. Ya. Jadi teknologi yang beragam ini belum tentu harus semua dipakai, belum tentu harus semua dibeli, karena belum tentu berguna. Jadi proses belajar itu lebih kepada keputusan pedagogi daripada keputusan teknologi. Ya. Berikutnya adalah penjaminan mutu, tentunya Bapak Ibu sudah tahu. Nah, kalau zaman dulu penjaminan mutu di Ban PT itu adalah untuk institusi maupun untuk program studi gitu ya. Sekarang penjaminan mutunya itu ada juga untuk mata kuliah karena mata kuliahnya semua daring ya Bapak Ibu, bisa dilihat oleh publik. Jadi mata kuliahnya juga harus dijamin mutunya. Oleh siapa? Oleh PT masing-masing. Kecuali kalau Bapak Ibu mau ikut di dalam AIS Institute nanti, maka penjaminan mutu mata kuliah itu dilakukan oleh AIS Institute. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini 6 poin utama dalam penjaminan mutu yang biasanya kita lihat kalau dalam e-learning. Pertama, desainnya, interaction method-nya, kontennya, assessment dan evaluation, lalu ada teknologinya, so pasti, dan ada human resource-nya. Ya. Itu yang biasanya kita lihat dalam penjaminan mutu untuk online, daring. Nah, Bapak Ibu barangkali sampai situ ya penjelasannya. Yang nomor 14 sekali lagi tentang dana itu saya tidak bahas di sini karena itu masing-masing kebijakan dari perguruan tinggi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Prof. Pauline untuk penjelasannya, walaupun singkat nih berbobot banget dan saya juga punya banyak pertanyaan, Bu Prof. Silakan Pak, silakan. Ini pertanyaan paling banyaknya dari Prof. Kris saat ini, tapi karena saya moderator, Prof. Kris, saya nanya duluan ya Prof. Kris. Mohon izin Bu Prof. Bu Prof, boleh dong share sedikit, kan Ibu saat ini sebagai kepala di AIS Institute. Sebenarnya kan kita juga ngelihat ada Dikti juga ada rilis SPADA, ada 2 SPADA malah ya, SPADA Indonesia sama SPADA Dikti. Boleh dong share Ibu, visi ke depannya apa sih rencana dari AIS Institute ini? Lalu apa yang membedakan, jadi pembeda utamanya dengan SPADA, dan apakah AIS Institute ini lingkupnya hanya nanti nasional seperti SPADA, atau akan, kalau saya sempat baca di artikel, SPADA mau mengcover juga di lingkup ASEAN ya, seperti itu Ibu. Jadi apakah nanti ada konten-konten dari berbagai universitas lain di luar Indonesia seperti itukah? Mohon penjelasan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Jadi gampang saja gitu ya. Bedanya AIS Institute dengan SPADA itu apa begitu ya. Jadi Bapak Ibu enggak sama kok ya. Udah kelihatan? Masih loading Ibu. Masih loading. Nah, sudah terlihat. Ya. Jadi kalau dilihat di sini di AIS Institute, SPADA itu masuk Pak di AIS Institute. Ya. Saat ini partnership kami, SPADA itu masuk salah satu partner penyedia, provider. Ya. Kalau kita lihat bentuknya itu seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini AIS Institute di tengah ya, Bapak Ibu. Bentar, AIS Institute di tengah, ya. Ini di sini. Nah, provider-providernya itu ada di sini, ya.
termasuk salah satunya providernya adalah Spada. Jadi AIS Institute tuh sederhana saja seperti Bukalapak, ya, nggak lebih nggak kurang Bapak Ibu. Seperti marketplace digital, ya, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, begitu ya. Tapi AIS Institute itu vendornya adalah perguruan tinggi, lalu merchandise-nya itu adalah mata kuliah daring. Siapa yang menyediakan? Yaitu vendor di sini, ya, itu termasuk perguruan tinggi, berbagai institusi dan juga Spada. Ya. Siapa pesertanya untuk yang mengambil nanti layanan-layanan AIS? Ya, pesertanya dosen, mahasiswa dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Nah, semua masuk di Spada, gitu Pak. Ya, itu sederhananya. Spada itu adalah apa namanya? Kumpulan semua mata kuliah di Indonesia yang berbentuk blended, Pak. Yang disajikan dalam bentuk blended, ya. Jadi tidak MOOCs, ya, tapi blended. Masing-masing punya partner siapa mau ngambil mata kuliah yang mana, gitu ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Spada Dikti itu adalah LMS, Bapak Ibu, untuk memasukkan mata kuliah yang blended tadi. Sekali lagi mata kuliahnya blended ya Bapak Ibu, artinya kalau blended itu dia ditawarkan ya secara daring tapi juga ada pertemuan tatap mukanya. Nah, pertemuan tatap mukanya itu bisa saja melalui pertemuan video conference. Tapi sekali lagi blended ya. Kemudian Spada Dikti itu adalah LMS sama dengan Moodle, sama dengan apa namanya? Blackboard dan sebagainya yang dikembangkan oleh Spada untuk perguruan tinggi yang tidak punya LMS sendiri bisa pakai Spada Dikti. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi jumlah mata kuliahnya dikumpulkan nanti dari Spada Dikti terus masuk ke Spada Indonesia. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki LMS sendiri, maka Spada Indonesia tinggal istilahnya menarik saja dari LMS Bapak Ibu sekalian sehingga terintegrasi ke dalam Spada Indonesia. Ya. Kalau AIS Institute itu berbeda karena kita itu tidak melaksanakan blended, ya. Kalau mau blended monggo silahkan, tapi kalau tidak blended pun tidak masalah, Bapak Ibu sekalian. Kita lebih kepada menyediakan mata kuliah berbasis daring, ya semuanya. Rata-rata kita minta itu adalah berbentuk MOOCs yang bisa self-paced, ya. Kemudian kita inginnya ini adalah dalam bentuk jumlah banyak sehingga menjadi murah, Bapak Ibu sekalian. Penyediaan mata kuliah yang murah. Nah, kalau masuk ke AIS Institute, mata kuliahnya AIS Institute itu berupa pasar, ya, seperti mall begitu, dengan berbagai vendor yang menawarkan mata kuliah daring. Monggo silahkan, tapi karena pasarnya banyak, mata kuliahnya cukup banyak, harapannya pembelinya juga banyak, yang datang ke mallnya itu banyak, sehingga bisa menjadi murah harganya, ya, ditekan harganya. Kemudian kalau datang ke situ nggak perlu ada PKS dengan satu persatu vendornya. Jadi semua sudah tersedia, silahkan pilih saja. If you join the group, artinya Anda sudah boleh mengakui, sudah harus bisa mengakui dari manapun mata kuliah itu berada, karena mata kuliahnya sudah akan dikurasi dan diverifikasi oleh AIS, oleh tim AIS Institute. Sehingga mata kuliah yang masuk di AIS itu sudah terjamin mutunya. Nah, lanjutannya yang paling penting adalah kami ingin menjadi pasar untuk mata kuliah yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Ya, kenapa? Karena kami ingin satu saat AIS Institute itu menjadi Coursera atau edX yang bisa sejajar dengan Coursera dan edX di dunia, bukan cuma di Indonesia, gitu ya. Jadi harapannya nanti mata kuliah yang sudah bagus ini, Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa diambil oleh seluruh dunia. Kenapa? Saya percaya sekarang ini orang-orang luar negeri banyak kok yang belajar bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Program bahasa Indonesia untuk penutur asing sudah diajarkan misalnya di Yale University di Amerika. Berarti mahasiswa mereka bisa dong berbahasa Indonesia. Mengapa tidak?
Yale University student mengambil mata kuliah misalnya dari Ukrida yang berbahasa Indonesia. No problem kan? Harusnya bisa seperti itu. Nah, itu harapannya Bapak Ibu. Jadi kami bukan penyedia mata kuliahnya tetap perguruan tinggi. Kami bukan perguruan tinggi ya. Kami adalah konsorsium nantinya kalau SPADA itu adalah tempat wadah untuk mata kuliah blended. Jadi dengan kemitraan kita dengan SPADA maka lengkap gitu ya. Kami melayani yang MOOCs-nya dan SPADA melayani yang blended-nya. Pada saat ini sama-sama tidak berbayar Bapak Ibu sekalian, tetapi satu saat nanti ICE Institute akan growing into the business unit. Seperti itu Pak, Bu, cukup jelas? Baik Ibu Prof, ini jelas sekali. Sekalian kita jadi dapat informasi terkait ICE Institute. Oh, berarti ICE Institute saat ini kami dari misalkan dari Ukrida, dosen-dosen sudah atau mahasiswa bisa langsung daftar dan bisa akses kontennya ya Bu ya. Masih belum ada dipungut biaya ya, seperti itu ya Bu Prof. Selama 3 tahun ICE Institute itu masih gratis ya. Selama 3 tahun ini kita masih gratisan. Nanti setelah 3 tahun kita sudah akan punya bisnis modelnya dan kita akan berubah menjadi bisnis unit. Ya, gitu. Nah, kalau mau daftar, yang daftar itu bukan mahasiswa karena sekali lagi ya, vendornya itu adalah perguruan tinggi dan kita berhubungannya ICE itu dengan perguruan tinggi, bukan dengan mahasiswa. Mahasiswa itu milik perguruan tinggi masing-masing. Kita nggak ngurusin mahasiswa, ya. Jadi kalau Ukrida itu mahasiswanya mau daftar harus melalui Ukridanya. Jadi Ukridanya yang send proposal, usulan atau apa begitu ke kami. Tadi saya juga baru mengitukan poster ke Bu Lydia, begitu mengirim poster untuk Ukrida mungkin silakan bisa ikut kalau memang mau, ya seperti itu. Jadi sekali lagi bukan mahasiswanya tapi Ukridanya yang daftar kepada kami. Sebab biar bagaimana mahasiswa itu miliknya perguruan tinggi bukan milik ICE. Kami tidak memiliki mahasiswa. Ya, kami memilikinya mall, ada vendor-vendornya. Sederhana saja kok Pak. Oke. Oh Bu Pauline, apakah nanti ketika kami mengikuti materi di ICE Institute itu termasuk di dalamnya sudah termasuk rubrik penilaian, termasuk sertifikat ketika mereka sudah menyelesaikan pembelajarannya? Ya, sertifikat akan diberikan kepada mereka setiap mereka telah menyelesaikan mata kuliah dan akan kami catatkan di ICE sistem. Kita menggunakan istilahnya blockchain atau micro credentialing system. Oh, oke. Keren Prof. Prof, saya mohon izin untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Prof Kris. Ini banyak pertanyaannya, borong. Prof Kris, jangan borong, satu-satu aja. Oke, ada beberapa sebenarnya udah terjawab waktu dari penjelasannya Bu Prof Pauline. Jadi beda pendidikan jarak jauh dengan e-learning. Ya, kalau sudah ya tadi. Prof sudah jelaskan pendidikan jarak jauh itu mengacu ke sistem seperti itu ya. Nah, kalau di sini ada pertanyaannya Prof Kris yang menarik ini Prof. Jadi Prof Kris bertanya apakah Ukrida sudah e-learning. Nah, ini saya coba ganti pertanyaannya jadi apa yang sering disalah sangka sudah e-learning tapi ternyata belum gitu, Prof. Mohon maaf ini suara di background ini ada tukang soalnya. Kalau Ukrida sudah e-learning atau belum, nah teman-teman harus bertanya pada teman-teman dari Ukrida ya, pimpinan Ukrida. Yang pertama mungkin perkuliahan sudah dilakukan secara online, secara daring. Izin menjawab, Prof. Sudah, Prof. Iya, sudah. Oke, berapa mata kuliah sudah punya yang berbentuk e-learning? Kita sudah punya banyak berbentuk e-learning juga, Prof. Memang sih berapa, Pak? Jumlahnya nih, Bu Olvin bisa minta tolong bantuan. Kita sudah ada unit khusus juga untuk yang ngelola e-learning soalnya, Ibu. Betul. Banyak itu berapa jumlahnya?
Kalau jumlah, Prof, kisaran kurang lebih itu sekitar yang sudah ready dari sisi RPS, lalu kemudian media pembelajaran itu sekitar 20-an mata kuliah, Prof. Punya berapa prodi di Ukrida? Kami ada 13 prodi, Prof. 13 kali 50 itu berarti 650. Jadi 20 mata kuliah per 650 itu masih jauh dari e-learning. Sederhana saja itu. Ya. Kalau sekitar 13 prodi itu satu prodi itu sekitar 50-an mata kuliah lah ya kalau yang S1 gitu ya. Kalau S2 sekitar 10 atau 20 gitu ya. Jadi ya kalau rata-rata 50 mata kuliah kita ambil gitu aja ya, gitu kan 650 kan yang harusnya ada di situ gitu ya. Dan kalau yang memang 20 aja yang sudah lengkap RPS dan medianya ya baru sedikit sekali gitu ya. Itu satu. Yang kedua, yang disebut lengkap RPS dan media tuh apa sih? Ya, yang disebut lengkap RPS dan media tuh apa gitu? Sebenar-benarnya. Nah, ini kita butuh petunjuk, Prof. Ya sebenar-benarnya disebut lengkap, karena kan banyak yang dari kita juga yang anggap asalkan kita sudah jalanin secara online, kita udah anggap kita udah e-learning nih, gitu, Prof. Jadi asal kita taruh konten di LMS atau kita udah lakuin pembelajaran via Zoom, nah kita anggap oh kita udah e-learning. Nah ini yang mungkin juga perlu diluruskan dari webinar saat ini dari sisi Prof. Sebenarnya yang disebut karakteristik sampai kita udah bisa bilang, oh ya kamu udah e-learning, itu apa itu, Prof? Penggunaan komputer saja itu kan bukan e-learning ya. Ini saya contohkan ini ya. Ini masih blended ini Pak. Ya, bentar. Ini adalah mata kuliah saya, koleksi mata kuliah saya. Ya, ini masih blended. Tapi ada satu yang nanti saya perlihatkan itu yang memang sudah daring, betul-betul daring ya. Ini adalah mata kuliah saya untuk mengajar di di UI ya. Manajemen preservasi arsip elektronik, kemudian khususnya tentang penelitian kuantitatif. Jadi bukan RPS saja yang ada, tapi semua penyapaan sudah ada fotonya, harus senyum, ada penyapaan, dan ada diskusinya, begitu ya. Itu silahkan didiskusikan, misalnya ya. Kemudian berikutnya adalah ada bahan jadwal dan lain-lain dari saya, silahkan saja ini ya, Bapak Ibu. Ada PPT, ada e-booknya, kemudian juga ada bahan-bahan bacaan lainnya. Ya, itu disiapkan oleh kita. Ada link-linknya juga, dan ada juga bagaimana cara join-nya, begitu ya. Ini juga dikasih kepada mahasiswa. Ini panduannya, join grupnya seperti apa, misalnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada sub-nya, ini RPS-nya ya Bapak Ibu, jadwal perkuliahan dan tugasnya. Ya. Ini jadwal perkuliahan, tugasnya seperti apa, kapan kita bertemu, kapan kita online, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ini ada seperti ini. Ya. Itu langkah pertama Bapak Ibu ya sebagai awalan dari persiapan menuju e-learning atau pembelajaran daring. Jadi mata kuliahnya semua didigitalkan. Itu yang saya sebut tadi Pak Marcel, semua materi sudah harus berbentuk digital ya. Nah, ini bahan dan itu kemudian nih sesi 1 konsep dasar penelitian dan metode penelitian, ada gambarnya, ada tugas analisis artikel ya, saya mintakan dia melakukan tugas dan analisis artikel misalnya apa saja yang harus dianalisis dan sebagainya. Ini kita tidak ketemu nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini di jadwal tadi ya, coba saya perlihatkan lagi. Kelihatan ya Bapak Ibu?
Jadi lihat di sini ya, Ya, terlihat, kita bertemu itu adalah cuma untuk presentasi tugas nih, ya. Ini kita membahas tentang konsep dasar, tapi lebih banyak itu presentasi tugas, ya. Kemudian berikutnya juga kita diskusi tanya jawab, diskusi tanya jawab, diskusi tanya jawab. Ya. Jadi pertemuan tatap muka itu bukan untuk menjelaskan konsep-konsep ataupun apa yang lainnya, karena sudah mereka lakukan di dalam e-learningnya. Ya, kalau dilihat di sini partisipasi dalam Schoology itu berarti dalam bentuk mata kuliah daringnya. Ya. Nah, ketemuan tatap muka itu sudah presentasi tugas, saya memberikan arahan-arahan dan seterusnya. Jadi sudah tidak ada lagi saya presentasi di dalam kelas. Ya, tanya jawab tentang konsep silahkan, gitu ya, diskusi dan tanya jawab tentang proposal penelitian dan seterusnya. Tapi tidak ada lagi saya yang menjelaskan sebagai dosen, lebih banyak mereka yang menjelaskan melalui presentasi tugas, melalui diskusi tanya jawab dan seterusnya. Ya, itu contohnya, Bapak Ibu. Ya, itu salah satu. Jadi proses belajarnya sudah harus berubah ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi dosen mengajar. Ya. Nah, kemudian berikutnya juga seperti itu, penelitian kuantitatif itu seperti apa ya, ada tugasnya, ada bahan-bahan tambahan, begitu, ada diskusinya, begitu. Ya, di sini tidak ada diskusi karena rupanya mereka itu masuk ke dalam grup. Ya, misalnya ini ada grupnya, grup nomor 2. Nah, ini mereka semua masuknya di sini nih. Ya. Jadi kita juga melihat, oh ternyata mereka membuat grup dan aktif juga begitu ya. Ada sharing, ada sebagainya. Nah, ini nanti yang bisa kita lihat sebagai partisipasi mereka dalam LMS. Seperti itu. Jadi penilaian pun sudah harus berubah gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Prof. Pauline untuk penjelasan. Antara lain. Oke. Bu Prof, melanjutkan pertanyaannya, diskusi. Tadi juga ada hal menarik yang Bu Prof sampaikan, yaitu penting untuk melakukan evaluasi untuk bisa identifikasi ada gap dari knowledge si mahasiswa sebagai peserta. Nah, dari pengalaman Ibu, mohon sharing kira-kira bagaimana proses evaluasi dilakukan, dan di sini juga mendukung pertanyaan dari Dr. Sinsanta. Jadi ini banyak kasus, ini juga terjadi di kami, gitu, bahkan di saya sendiri. Jadi kita udah berikan pertemuan, bahas studi kasus, diskusi, gitu. Sudah dua arah. Kita berharap ada dua arah, gitu, seperti itu. Diskusinya proses terjadi dua arah. Tapi masalahnya seperti yang kita tahu, Bu Prof, saat ini kan mahasiswanya itu dipaksa dadakan, semuanya harus online. Jadi secara kita juga agak bingung, mungkin secara mental atau psikologis mereka belum siap gitu. Jadi kecenderungannya maunya disuapin satu arah. Mungkin ada tips dari Bu Prof Pauline untuk kondisi seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Dipaksa Pak, mau tidak mau harus dipaksa. Itu satu. Yang kedua Pak, selalu memberikan tugas. Ya. Jadi evaluasi itu tidak cuma seperti evaluasi di tatap muka. Lihat ini ya Bapak Ibu, nilai akhir misalnya saya bilang tugas 1 kali 25, tugas 2 kali 40, tugas 3 kali 25 tambah P itu partisipasi 10. Jadi tadi ya Bapak Ibu yang dia tanya jawab dengan temannya dan sebagainya itu dinilai 10%. Ya. Kemudian ada 3 tugas yang saya berikan, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, lihat Bapak Ibu, tugas 1 itu tugas kelompok. Ya. Nah, tugas 2 itu tugas kelompok juga. Tapi tugas 3 itu tugas individu. Jadi Bapak Ibu harus balance antara tugas kelompok dengan tugas individu. Nah, tugas individu itu nyebelin memang karena banyak kan mahasiswanya 30, 50 begitu ya. Tugas individu itu banyak. Nah, itu pinter-pinternya kita bagaimana caranya tugas individu yang nomor 3 ini ya, itu tidak akan membebani kita dosen. Kita lihat contohnya, Pak. Bentar, tugas 3.
Nah, ini tugas 3 ya. Mereka bikin proposal penelitian. Kalau proposal penelitian itu kan biasanya siang ya Pak ya. 12 halaman, 15 halaman, bahkan bisa sampai 20 halaman ya. Tapi kita lihat nih, dari saya panduannya adalah bahwa proposal penelitiannya cuma diisikan dalam bentuk tabel ini. Judulnya apa, rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, hipotesisnya apa, dan sebagainya. Untuk 11 elemen ini saja. Jadi ini bisa kira-kira cuma 3 halaman, Pak. Dan kita melihatnya itu secara sistematis. Oh, kalau judulnya ini, rumusan masalahnya seperti ini, kok populasinya begini. Kelihatan sekali kan, Pak. Ya. Ini adalah alat untuk mempermudah kita sendiri sebagai dosen. Gitu. Jadi mereka harus membuat proposalnya itu dalam bentuk tabel seperti ini. Tidak dibiarkan membuat proposal dalam bentuk tulisan narasi yang 20 halaman itu. Saya nggak mau. Ya, cuma seperti ini aja cukup. 3 halaman cukup. Ya. Nah, untuk kelompok juga begitu, Pak. Ya, 5 halaman cukup, tidak boleh lebih. Nah, jadi seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Dan itu memaksa, Pak. Sekali lagi, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ya. Kalau memang dia tidak ikut, tidak mengerjakan tugas individu, tugas kelompok, ya sudah, memang tidak berhasil. Ya, kecuali kalau Bapak menyediakan remedial remedial action istilahnya, yaitu bimbingan pribadi, mereka disapa, kemudian ayo kenapa, masalahnya apa, dan sebagainya. It's up to you. Ya Pak ya. Oke, baik Bu Prof. Jadi kalau saya simpulkan berarti statement dasarnya bisa karena terpaksa, bisa dipaksa juga jadi. Ya, dan yang kedua adalah kreativitas dosen ya Pak. Jadi tidak sama seperti, sekali lagi, tidak bisa sama seperti kalau kita tatap muka. Ini benar-benar menguras kreativitas dosen, bagaimana caranya dosen itu membelajarkan siswa secara berbeda, nggak bisa sama. Gitu ya. Bu Prof, bertanya juga. Ini terkait yang tadi statement dari Bu Prof, kan dosennya memang harus kreatif. Jadi dia harus redefine ulang semua konten-kontennya, pendekatan dia. Nah ini berarti kan effortnya besar. Nah dari sisi pengalaman Bu Prof, apakah ini juga dari pertanyaan dari beberapa dosen, apakah ada pertimbangan khusus mungkin dari beban SBK untuk terkait dengan konversi konten dari yang awalnya offline based jadi e-learning based seperti itu, Prof. SBK itu apa sih, Pak? Kenapa, Bu? SBK itu apa? Oh, beban untuk satuan mengajar, Ibu. Jadi untuk perhitungan renumerasinya. Nah, kalau itu saya terserah ya. Tapi yang jelas di dalam BKD, Pak, itu beban mengajar dosen itu sudah masuk, Pak, dalam perhitungan BKD. Ya, yang dalam bentuk daring sudah masuk. Kalau tahun-tahun lalu belum masuk, kami sudah mengirimkan masukannya dan ternyata sudah diakomodasi di situ. Jadi silakan Bapak, Pak Marcel dan teman-teman mendownload permen atau apa itu. Pokoknya peraturan tentang BKD yang paling akhir, yang tahun 2021. Ya, yang paling baru. Kemarin tuh baru disosialisasikan oleh tim BKD-nya Dikti. Ya, itu paling baru. Dan sudah masuk itu komponen mengajar daring, komponen melakukan lab sim virtual dan sebagainya sudah masuk Pak, ada di situ ya. Jadi nanti bisa dipelajari. Oke, baik Bu Prof. Bu Prof, saya juga mau bertanya, kalau di model kelas offline di kami itu kan ada prosesnya, kita dosen jelas menilai mereka punya kinerja si mahasiswa, tapi mahasiswa nanti juga memberikan feedback. Jadi kuesioner. Nah ini kadang-kadang banyak dosen jadi takut juga mau terlalu strict, memaksa nanti feedback kuesionernya jatuh jelek dari mahasiswa. Nah dari pengalaman Bu Prof tuh ada nggak yang menarik atau gimana ini menyiasatinya? Kenapa harus takut sama evaluasi? Ini ya saya perlihatkan nih. Saya juga melakukan kok evaluasi ya Bapak Ibu. Bukan tanpa evaluasi ini mata kuliah saya nih ya. Dan evaluasinya lucu-lucu gitu loh. Kalau saya sih ketawa-ketawa aja gitu. Jadi di sini ya, ini
Nah, saya melakukan evaluasi, tugas evaluasi mata kuliah. Ya kan ada ya, dan tugas revisi proposal kan gitu ya. Ini beda. Ini tugas evaluasi mata kuliah sesi penelitian kuantitatif ya. Nah, tugas evaluasi mata kuliah ini harus diselesaikan oleh mahasiswa, kalau tidak nilainya tidak keluar. Dari saya seperti itu. Ya, jadi mereka mau omong apa saja silakan, saya nggak masalah. Saya bilang, Anda kalau mau cerita yang jelek, yang apa, yang segala macam silahkan. Ya. Jadi ini yang saya mintakan sederhana aja, jelaskan 3 hal yang telah Anda peroleh dari perkuliahan ini, 3 hal yang ingin Anda peroleh, dan komentar umum. Ya, ini nantinya isinya adalah perbaikan terhadap mata kuliah saya. Ini misalnya evaluasinya yang dituliskan di sini. Ya, ada juga yang mengirim secara pribadi, no problem begitu ya. Walaupun penelitian yang lakukan adalah kualitatif, dengan adanya ini membuka wawasan ternyata bisa juga dengan penelitian kuantitatif. If they realize something like that, it means they are learning, kan gitu ya. Terus ini juga banyak dan lucu-lucu Bapak Ibu sekalian, kalau mau dilihat begitu ya, itu lucu-lucu sekali. Saya biasanya suka suka seneng bacanya justru karena lucu-lucu gitu ya. Karena saya waktu itu sedang menjabat ya, jadi hari biasa tidak bisa, jadi saya bilang yuk kita makan siang bersama yuk sambil kuliah hari Minggu. Nah terus mereka ngeluh, kok hari Minggu sih kuliahnya, mana seriosa lagi. Penelitian kuantitatif kan seriosa gitu ya, mana seriosa lagi, tapi senang juga dikasih makan siang. Istilahnya penambahan gizi buat anak kos. Nah, lucu-lucu gitu loh Pak. Jadi menyenangkan sebetulnya. Jadi nggak usah takut Pak dengan segala macam cerita tentang seperti ini begitu, nggak usah takut Pak. Gitu ya. Kalau saya sih gitu ya. Santai-santai aja Pak. Baik Bu Prof. Ya. Jadi ini bisa menguatkan hati kita juga nih. Iya gitu, santai-santai aja nerima masukan dari mereka gitu ya. Bagus kok mereka itunya pendapat-pendapatnya gitu ya. Ini agak banyak. Tugas dari tim penjaminan mutu untuk yang memfilter ya Bu Prof. Jadi mana yang masukan yang memang dalam artian tadi seperti Bu Prof sampaikan, ini ketahuan nih anak berarti benar sudah ada terjadi proses learning, atau yang hanya lewat aja seperti itu ya. Nah, terus udah gitu tuh, misalnya nih ya, ini yang atas kan materi, sebetulnya ini refleksinya dia, ya. Nah, terus misalnya nih, saya ingin mendapatkan ilmu dan wadah diskusi yang tidak terbatas, berarti saya itu masih membatasi nih, Pak, sebagai dosen masih terbatas nih, kurang menjawab nih terhadap dia, ya kan? Terus memiliki proposal yang dapat saya angkat jadi proposal, yaitu silahkan, dan seterusnya. Terus ini, misalnya tidak pernah merasa bosan, selalu semangat dan seterusnya. Nah itu kan positif ya Pak ya, tapi ada juga yang negatif gitu ya. Tidak masalah, itu justru menjadi perbaikan untuk kita dan ringan-ringan aja nerimanya Pak. Don't worry. Ya, asik kok, malah saya baca ini tuh paling asik gitu. Bu Prof mau bertanya juga. Saya juga penasaran, kan kadang-kadang ada beberapa dosen yang masih memperlakukan style pembelajaran offline di pendekatan online-nya. Jadi misalkan dia hanya mau menerima diskusi selama durasi, misalkan saya mau diskusi atau jawab diskusi kalau jam kuliah saya gitu. Walaupun itu dilakukan online. Nah, saya penasaran dari Ibu Prof gimana? Apakah Ibu Prof yang tipe saya open terus gitu, maksudnya 24 jam nonstop? Seperti itu kah dari Bu Prof? Pak, kan tadi udah ada prinsipnya, mana nih prinsipnya nih ya. Saya itu kan nih ya prinsipnya. Prinsipnya itu adalah 24/7 gitu ya. Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam kerangka nggak bisa kurang dari itu Pak ya, mohon maaf gitu, kalau mau daring itu nggak bisa kurang dari itu, tapi kita bisa mengatasi gangguan, apa gangguannya mungkin ya, kita bilang aja sama mahasiswanya bahwa kita akan menjawab pertanyaan mereka itu di setiap hari akan dijawab mulai dari jam 6 pagi misalnya atau jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Boleh gitu. Tapi bahwa Anda boleh bertanya dan sebagainya itu silahkan
ya. Tapi jangan cuma 2 jam saja gitu ya Pak ya. Kalau 2 jam saja seperti yang di tatap muka ya kasihan mahasiswanya. Nanti dikatain lagi seperti saya tadi kurang komunikasinya itu seperti itu. Jadi tolong ini 24/7. Artinya mahasiswa boleh menghubungi dosennya 24/7, tapi bahwa kita menjawabnya nanti setelah saya melek matanya ya baru dijawab gitu, monggo silahkan. Ya. Tapi harus dijanjikan dulu ya, ada kesepakatan dengan mahasiswa. Jangan kita ditunggu-tunggu, hari Minggu ditunggu-tunggu nih, padahal mahasiswanya mau belajar nih ya, dia memperoleh kesulitan yaitu di cognitive pressure-nya ini begitu ya, kesulitan nih kok nggak dijawab-jawab sama Bu Polin. Nah itu bisa menjadikan putus asa mereka. Ya. Artinya kalaupun kita tidak bisa menjawab saat itu, ada mekanisme lain. Nah untuk mekanisme lain ini sekarang sudah ada mekanisme yang disebut robot teachers, Pak, gitu ya. Nah itu yang harusnya kita gunakan, yaitu frequently asked questions yang kemudian dijadikan robot itu seperti robot di mana kalau mahasiswa bertanya yang tertentu itu mereka bisa jawab sendiri secara langsung dalam sistem, bukan orang lagi yang menjawab. Ya, nah itu bagus banget. Nah, Ukrida berkesempatan untuk bikin seperti itu. Jadi meringankan juga bebannya dosen. Ya, gitu Pak. Jadi ini tadi yang Ibu sampaikan berarti keren juga kalau kita bisa punya bot chat basis AI ya seperti itu. Iya betul. Kan kalau kita ke rumah sakit sekarang misalnya nelpon itu kan udah bukan orang yang jawab Pak. Udah chatbot itu, ya kan? Udah chatbot itu. Iya betul. Bu Prof mau tanya juga, kalau kita dengan model pembelajaran daring, ini kan mahasiswanya otomatis bisa dibilang nggak ada batasan karena kita nggak dibatasin ruang kelas. Berarti kan jumlah mahasiswanya mungkin bisa jadi ratusan, terutama kalau misalkan kasus-kasus di kami di prodi kedokteran. Gitu. Nah, adakah tips dari Bu Prof untuk kasus-kasus pembelajaran daring yang kelasnya besar sampai ratusan, gimana supaya kita bisa jaga kualitas dalam artian jangan sampai jadi lebih ke arah pendekatan produk massal seperti itu, Bu Prof. Ya, selama Bapak masih tercantum sebagai prodi tatap muka, itu tidak boleh melebihi standar yang ada. Ya, ada SNDQ-nya. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau memang mau berbentuk PJJ, yaitu tidak lagi dibatasi jumlah mahasiswa dan sebagainya, silahkan mengajukan prodi PJJ, yang artinya sekali lagi sistem pengelolaannya pun akan berbeda. Ya, Bapak Ibu, tidak bisa sama seperti yang sistem pengelolaan tatap muka. Ada yang dimintakan, ada yang nanti tidak berlaku indikator-indikatornya. Ya, jadi silahkan majukan dalam bentuk PJJ dulu, sah izinnya. Yang ketiga adalah bahwa untuk keperawatan dan kedokteran dan kesehatan itu belum memperoleh izin dari KKI untuk PJJ. Jadi kalau Bapak melakukan itu, Bapak kena di KKI. Ya. Baik, Prof. Belum ada izin dari KKI, Konsul Kedokteran Indonesia ataupun AIDKI ya, keperawatan kesehatan Indonesia apalagi gitu ya, itu belum ada izin. Pokoknya untuk kesehatan tuh belum pernah diizinkan untuk PJJ. Ibu Prof. Pauline, mau nanya juga Bu, di ICE Institute apakah ada konten materi yang sifatnya mungkin berbasis lab base gitu. Nah, itu kalau kondisinya lab base, bagaimana cara menyiasatinya, Bu Prof? Ada Pak, ada. Lab base sekarang tidak bermasalah sebab itu ada yang kalau sampai tahap tertentu, saya itu kan ya. Sampai tahap tertentu, kelihatan Pak. Loading masih Bu. Oke, sudah terlihat. Oops, sorry. Ya.
Jadi untuk praktek praktikum lab base itu pada tahap tertentu kan lab itu biasanya kerjaan praktek praktikum bisa dibikin tahap-tahap ya Pak ya, tahap 1, 2, 3 sampai tahap 6. Misalnya nih ya. Nah, untuk tahap-tahap tertentu itu masih bisa berbentuk simulasi, berbentuk e-learning ya, tidak harus bertatap muka. Tapi mungkin nanti tahap 4, 5, 6 itu baru harus tatap muka. Nah, untuk tahap 1, 2, 3 itu kita bisa pakai virtual reality, augmented reality. Silakan dibangun Pak sistemnya ya. Banyak kok ya simulasi-simulasi seperti itu. Tapi nanti gunakan yang 25% tadi jatah tatap muka itu adalah untuk betul-betul mereka melakukan yang tahap tertentu yang memang harus tatap muka. Ya, yaitu misalnya tahap 5, 6 gitu. Jadi tidak harus semuanya itu bertatap muka. Nah, cuman harus dikembangkan sistemnya, ya, yaitu virtual lab namanya. Virtual lab itu macam-macam, pakai simulasi sederhana, monggo bisa pakai Excel, ya Pak ya. Itu kalau Excel kalau angkanya berubah kan dia berubah juga grafiknya, ya kan? Itu sangat sederhana sekali. Atau yang lebih canggih lagi pakai augmented reality, virtual reality, monggo silahkan. Ya. Oke, baik. Terima kasih petunjuknya, Prof. Bu Prof mau bertanya juga, untuk ketika kami mengambil, misalkan kami meminta mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tertentu di ICE Institute, bolehkah, maksudnya secara regulasi sahkah? Jadi artinya kami sebagai dosen, nggak asalkan kita tahu bahwa secara CPL terpenuhi, jadi kita hanya fokus pada memastikan mahasiswa mengikuti kuliah di ICE Institute, lalu kita mungkin bisa menambah rubrik-rubrik penilaian tertentu. Jadi artinya kami sudah tidak harus membuat konten lagi sebanyak 14 pertemuan. Itu apakah hal tersebut oke kah seperti itu, Bu Prof? Ya memang sudah tersedia semua, Pak. Kalau mata kuliah di ICE Institute itu sudah tersedia. Bapak mengambil misalnya psikologi anak berbakat begitu ya dari UGM. Ya UGM yang sudah menyiapkan semua. Mahasiswa Bapak nanti ikutan di mata kuliah UGM tersebut begitu. Bapak tidak perlu mencatat materi ya, tapi Bapak tetap harus memantau mahasiswa ini jalan benar atau tidak kuliahnya. Terus kita berharap student success-nya nomor 1 itu. Ya. Di ICE itu kata kuncinya adalah student success. Kita nggak mau cuma sekedar proses gitu. Ya. Itu seperti itu sudah sah. Dan ICE Institute itu kan miliknya Dikti juga, bukan semata-mata milik UT karena cuma dititipkan di UT begitu ya. Tapi itu adalah milik Dikti. Kalau Bapak tahu, kalau istilahnya di pemerintah itu, unit saya itu adalah unit non-struktural. Jadi bukan dalam strukturnya UT, tapi unit langsung yang dibina oleh rektor karena tanggung jawabnya adalah tanggung jawab ke Dikti. Seperti itu. Ya, kita non struktural. Nah, jadi memang sudah sah, sudah boleh, silakan saja. Baik. Terima kasih karena untuk konfirmasinya, Bu Prof. Oh, Bu Prof. Nah, Pak Marcel, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, saya bisa menyimpulkan sebetulnya ini teman-teman ini perlu memang benar-benar ini termasuk juga di pihak pimpinan Ukridanya ya gitu ya. Perlu memang betul-betul mengembangkan beragam peralatan untuk bisa kuliah e-learning gitu ya, bisa kuliah daring ya. Bukan cuma sekedar kuliah daring itu bukan cuma sekedar ada PPT terus dimasukkan dalam LMS selesai, tetapi macam-macam itu harus dipersiapkan. Tadi Bapak Ibu sudah melihat bagaimana mata kuliah saya itu isinya walaupun ya penelitian kuantitatif kan banyak ya Pak ya, di mana-mana penelitian kuantitatif, tapi ada penyapaan, ada tugas-tugasnya didesain untuk sedemikian rupa dan sebagainya. Itu dosen yang bekerja Pak. Ya, itu adalah karyanya dosen gitu. Nah, dosennya sekarang yang harus dikerahkan untuk mempersiapkan semua itu. Jadi bukan cuma sekedar PPT selesai gitu. Ya. Assessment-nya pun berbeda begitu ya. Assessment terhadap evaluasi terhadap mata kuliah pun berbeda, bukan cuma cap-cip-cup ngisi
apa namanya kuesioner gitu, bukan seperti itu gitu ya. Nah, itu yang berbeda gitu, dan itu yang harus disiapkan, dan banyak sekali persiapannya. Jadi saya percaya kalau memang baru 20 mata kuliah begitu ya, dari 650. Kalau memang cuma PPT saja barangkali 650 sudah ada gitu ya, tapi kalau kelengkapannya semua itu belum tentu 650 ada. Nah, itu Bu Olvin dan Pak Marcel ya. Oke, baik Prof. Berarti kalau saya bisa tekankan ada faktor user experience dari mahasiswa dengan konten pembelajaran dari si dosen, ya Prof ya. Betul, Jadi betul sekali, pengalaman belajar. Oke. Bukan teaching, tapi pengalaman belajar yang utamanya. Oke. Bu Prof, ini ada pertanyaan dari Pak Agus. Pak Agus, silakan langsung. Oke, terima kasih Pak Marcel. Selamat pagi Bu Prof. Ya. Kalau tadi melihat contoh kelas yang Bu Prof buat, dan di situ kan terlihat ada jadwal kuliah seperti itu ya Prof. Nah, kalau yang pernah saya lakukan, saya tidak memberikan jadwal yang secara ketat seperti itu, tapi saya memberikan mereka, saya mendesain tugas kelompok itu dan saya memberikan mereka sekian waktu untuk menyelesaikan. Dan pertanyaan saya adalah, apakah harus semua itu dalam bentuk tulisan atau bisakah kayak saya kemarin itu saya memberikan tugas ke anak-anak untuk presentasi itu bisa disiapkan dalam bentuk podcast dan mereka mempresentasikan kepada saya. Jadi saya bisa juga mendengar dan memberikan penilaian, dan ini ketika saya lagi nggak di depan komputer terus-terusan gitu loh. Karena juga itu kan membuat capek kita ya, maksudnya di depan layar dengan screen time yang sekian lama seperti itu. Apakah asesmen seperti itu juga bisa diikutkan ke dalam pembelajaran online ini seperti itu, Prof? Bisa Pak, bisa. Langsung saja saya jawab bisa. Dan terus tadi kalau Bapak ingat apa kata-kata saya ketika saya menyajikan contoh perkuliahan saya yang jadwalnya ketat, saya bilang apa tadi? Ini kan blended. Ya, jadi ini bukan MOOCs ya. Nah, kalau Bapak mau lihat yang MOOCs itu jauh lebih rileks Pak dari itu. Karena ini kebetulan dimintanya blended. Nah, tetapi syarat pertama dari blended ataupun dari MOOCs ya Pak ya, semua materi itu sudah harus dalam bentuk digital dalam namanya e-learning package. Ya. Di sini ada ditanyakan apakah e-learning itu sama dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu kalau pakai email juga itu termasuk pembelajaran daring. Ya, tetapi pembelajaran daring pakai email itu the least possible gitu loh. Ya. Apakah memang bisa anak-anak itu belajar pakai email saja? Nggak tahu saya, gitu ya. Nah, kalau sekarang standarnya, kalau yang memang betul mau pakai pembelajaran daring, harus punya bahan ajarnya secara daring dulu, yaitu yang disebut e-learning package. Ya, ada LMS-nya, ada materinya, ada videonya, ada macam-macamnya, dikemas dalam bentuk e-learning package. Mata kuliah saya tadi itu sudah dalam bentuk e-learning package. Ya, bukan cuma sekedar PowerPoint disebar selesai begitu, atau ujian ditaruh di situ silakan isi selesai, bukan. Ya, itu belum jadi e-learning. Ya, itu jadinya repository namanya. Kalau e-learning itu sudah dirancang sedemikian rupa, ada learning path-nya, learning design-nya, dan seterusnya. Ketika saya merancang misalnya tugas 3 yang tadi saya contohkan, itu apa sih harapan saya kepada mahasiswa? Oh, dia akan mengisi seperti ini dan tidak akan terlalu banyak sehingga saya akan mudah membacanya. Misalnya seperti itu. Itu learning design itu. Ya. Dan gampang juga untuk siswanya itu menaruh per komponen proposal penelitian. Daripada dia harus nulis panjang-panjang, akhirnya nggak tahu kemana. Ya. Nah, seperti itu. Itu memudahkan siswa, membelajarkan siswa untuk berpikir sistematis, juga memudahkan saya sebagai dosen. That is learning design. Dan learning design itulah yang penting Bapak Ibu. Gitu. Setiap itu adalah e-learning package namanya. Di dalamnya ada learning design, ada materi, ada juga yang faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya interaksi dan seterusnya. Siap, Prof. Pak Marcel, satu lagi ya. Tadi kan
Ibu juga menunjukkan bagaimana interaktif di kelas ya, melalui diskusi yang kalau yang sudah pernah saya lakukan memang dalam bentuk forum. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kriteria apa sih yang bisa kita pakai untuk mengakses diskusinya mereka seperti itu, Prof? Apakah ada syarat-syarat tertentunya kah atau gimana gitu? Pertama, Pak, yang jelas diskusinya itu partisipasi dulu ya. Yang bisa dikuantifikasikan kan partisipasi berapa kali. Itu satu ya. Yang kedua adalah dia menjawab pertanyaan atau dia cuma sekedar halo, terima kasih, saya sudah ikutan gitu. Ya, halo, terima kasih, saya sudah terima. Halo, selamat pagi, teman. Apa cuma seperti itu atau dia menjawab pertanyaan atau dia sharing materi atau dia memicu diskusi, nah itu beda, Pak. Ya, siap, Prof. Ya. Nah, itu yang harus dihargai. Kalau dia sharing, itu artinya lebih tinggi daripada sekedar dia jawab pertanyaan. Iya kan? Ya, nah, betul. Kalau dia memicu diskusi, lebih tinggi lagi dari sharing. Ya, nah seperti itu. Itu sudah harus bisa dihargai. Kalau misalnya tadi partisipasi dihargai sebagai 1 per kali partisipasi, tapi kalau dia menjawab pertanyaan ditambah setengah, misalnya, kalau dia sharing menjadi 2 poinnya, kalau dia sudah memicu diskusi dan ikutan diskusi dan sebagainya, begitu, itu dia sudah 2,5. Misalnya seperti itu. Siap. Tapi Bu, apakah dari diktinya sendiri ada standar bakunya? Ada. Belum ada ya? Belum ada. Okay. Jadi itu adalah kreativitas dosen. Ya, itu subjektivitas dosen. Cuma Bapak Ibu sekalian ingat, kalau mata kuliah daring, pembelajaran daring itu kan very transparan ya. Iya. Nah, jadi semua orang bisa menilai apa yang Pak Agus lakukan. Okay. Tidak bisa subjektif gitu ya. Nah, sekalinya Pak Agus subjektif, itu yang lain akan bilang, loh kok dia dapat segitu, saya dapat segini. Kan sama-sama kita. Nah, dan ada buktinya lagi. Ada forensiknya itu. Nah, itu. Oke, terima kasih Prof atas petunjuknya, Prof. Terima kasih juga Pak Marcel atas waktunya. Terima kasih Pak Agus. Bu Prof, mohon izin bertanya lagi. Kalau waktu saya sempat mengikuti BIMTEK di Dikti, itu ada sempat banyak pertanyaan waktu pas BIMTEK mengenai SPADA, mengenai masalah hak cipta dari konten yang diupload di LMS. Ya. Nah, kalau dari Dikti sendiri memang secara tidak langsung disebutkan bahwa sebaiknya konten nggak usah dihak ciptakan, tapi disebarluaskan, semakin banyak yang tahu, jadi makin banyak orang yang tahu bahwa oh ini konten milik kita loh, kita yang buat. Nah, dari sisi Prof sendiri, bagaimana sudut pandang? Apakah memang konten itu baiknya dihak ciptakan atau di-open-kan se-open-opennya seperti itu, Prof? Pak, open itu bukan berarti tanpa kredit, gitu ya, tanpa recognition. Ya, open itu bukan berarti tanpa recognition. Ya. Bapak kalau searching di mana, di Google nama saya, itu banyak materi saya yang masih tetap atas nama saya, dan banyak juga materi saya yang dipakai oleh orang lain. Gitu ya. Saya cuma ngelihat aja gitu ya. Nah, kalau materi saya dipakai oleh orang lain tanpa bilang-bilang ke saya, tanpa merekognisi saya, tanpa ada kutipan ini diambil dari Paulina Panen tahun sekian, bla 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 gitu, itu namanya plagiat, ya kan? Itu namanya mencuri saya. Tapi kalau dia tetap menyatakan ini diambil dari Paulina Panen, bla bla bla, ya itu hak dia, dan memang saya tidak menutup kemungkinan terjadi seperti itu. Ya, jadi saya biasanya memberikan PowerPoint saya itu dalam bentuk PowerPoint, tidak saya PDF-kan. Ya, saya bilang silahkan dipakai oleh Anda karena saya tahu ini bermanfaat untuk digunakan ulang, tapi tolong beritahu ini asalnya dari mana. Itu saja permintaan saya. Ya, sederhana saja. Nah, kalau mau dihak ciptakan pun Pak, ya, kalau dalam social science hak cipta itu tidak berimplikasi kepada kepemilikan tunggal. Ya. Hak cipta itu menyatakan bahwa
ya dia dilindungi hak cipta. Kalau Anda pakai, boleh-boleh saja, tapi kutip yang benar. Ya, seperti itu. Kalau dalam social science, Pak. Beda dengan paten ya, Pak. Kalau paten itu berimplikasi kepada kepemilikan tunggal, artinya Anda harus bayar. Kalau Anda pakai barang itu, ya kan? Anda harus bayar patennya, ya. Tapi kalau di social science tidak. Nah, ada itu lagi, ada satu prinsip lagi dalam social science. Semakin banyak yang mengutip, itu semakin bagus. Jadi, Pak, kalau saya, ya, kalau memang mau dihak ciptakan, silakan aja, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti tertutup untuk kutipan. Kalau dihak ciptakan terus tertutup untuk kutipan, tertutup dipakai orang lain, itu namanya rugi. Ya, sebab Anda tidak memperoleh sitasi dan artinya ilmu Anda nggak dipakai sama orang lain gitu. Ya kan? Nah, seperti itu, Pak. Ya, plus minusnya. Jadi kalau saya tidak melihat itu sebagai satu hambatan. Bu Prof bertanya juga, apakah lumrah bahwa konten pembelajaran itu dipatenkan? Kalau menurut saya enggak, kecuali Bapak mempunyai satu teori tentang proses belajar yang sudah dibuktikan teorinya itu, lalu teorinya itu yang dipatenkan. Seperti kalau di bidang saya ya Pak ya, ada teori-teori dari Charles Reigelut misalnya, itu sudah paten miliknya dia. Jadi kalau saya mau pakai, saya harus bilang dulu sama Charles biasanya, boleh nggak saya pakai ini, gitu ya. Kalau dia bilang boleh, monggo silahkan. Kalau tidak, ya tidak bisa saya pakai. Ya. Dan biasanya yang paten itu adalah bentuknya formula, teori, ya. Kemudian apa namanya bentuk fisik ya. Biasanya seni itu dipatenkan tuh, karya-karya seni, dan juga ini apa yang mesin-mesin dan sebagainya. Itu paten itu seperti itu. Tapi biasanya kalau social science lebih kepada hak cipta, Pak. Oke, baik Ibu Prof. Nah, Ibu Prof, mohon petunjuk juga nih. Kalau saya tadi teringat ada statement dari Ibu Prof nih, statement penting saya kira. Jadi kita harus bisa melakukan konversi dari instructional design ke learning design. Mohon Bu Prof bisa beri penjelasan lebih dalam untuk strategi learning design dari sisi pembelajaran daring. Oke. Strategi learning design dari pembelajaran daring sebentar. Jadi Bapak Ibu, kalau tatap muka kan seperti ini ya. Yang kita siapkan itu adalah kita dosen bisa mengajar siswa dan bisa berinteraksi dengan siswa. Betul nggak? Ya, itu yang tatap muka. Tapi kan ketika zamannya daring itu adalah seperti ini. Ya. Siswa yang menentukan saya mau belajar apa, saya mau menggunakan fasilitas dan sumber belajar yang mana, saya mau berinteraksi dengan siapa saja, saya mau searching di internet apa, itu hak saya sebagai siswa. Jadi yang dipentingkan melalui interaksi kiri kanan atas bawah depan belakang ini termasuk interaksi dengan dosennya, apakah saya sebagai siswa itu belajar. Jadi learning design. Dosen itu harus menempatkan dirinya seolah-olah dia siswa. Kalau dia mau belajar, apa dulu yang harus ditempuh, apa yang harus dicari, kontaknya ke siapa, ya kira-kira kegiatannya apa nih yang akan melatih saya supaya bisa, ya kan Pak? Itu learning design, bukan instructional design. Kalau instructional design itu masih antara dosen dengan siswa. Tapi kalau learning design lebih banyak siswa secara mandiri. Dosennya itu menjadi salah satu sumber saja untuk belajarnya siswa. Jadi kemungkinan siswa nggak kontak-kontak sama kita, ya mungkin saja. Tapi ingat tadi peran dosen dalam social presence, ya kita yang nyapa, dosen yang nyapa. Apa kabar? Kok diem-diem aja nih? Ya kan? Nah, seperti itu Pak. Jadi ingat, siswanya loh yang nentuin.
Dan kita sebagai dosen nggak boleh marah kalau tiba-tiba misalnya kita udah bikin nih ya, seperti tadi saya bikin bab 1 sampai bab 4 di e-learning saya. Tiba-tiba siswanya masuk duluan ke bab 4, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Lalu dia berjalan mundur begitu, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Dia mau jalannya acak-acakan juga nggak masalah. Jadi bukan kita yang menentukan harus jalannya 1, 2, 3, 4 gitu, bukan. Tapi siswanya yang menentukan kemana dia mau jalan. Dia mau diem aja mugeng, ya boleh, istilah saya, ngambek gitu ya. Ya kita yang nyapa. Kenapa Anda kok tidak partisipasi? Kenapa kok tidak begini? Bisa enggak nih dikejar nih 2 minggu Anda diem aja? Sakit atau apa? Ya kan? Nah, seperti itu, Pak. Oke, jadi beda baik. Ya. Iya, iya. Beda ya, rasanya ya. Iya, betul. Jadi benar-benar tingkat keaktifan dosennya nih malah. Kalau dulu kita di kelas kita suka kita suka ngeluh-ngeluh, aduh gimana nih supaya aktif mahasiswanya. Kalau sekarang di daring terbalikannya, yang juga harus aktif dosennya. Malah mungkin dosennya harus lebih aktif dulu supaya bisa men-trigger mahasiswanya. Betul. Disiapkan, Pak. Bisa lewat e-learning package-nya tadi disiapkan pemicu-pemicu istilahnya. Ya, trigger-trigger untuk supaya aktif. Jadi sudah ada untuk setiap saat itu, setiap sesi misalnya sudah ada latihan apa, tugas apa, dan sebagainya. Ingat, tugasnya tidak boleh tugas berat. Ya, tugasnya itu tolong jangan lebih dari 3 halaman saja kalau dia harus produksi sesuatu. Ya, kenapa, Bu? Selain mahasiswanya juga kan punya banyak mata kuliah, iya kan? Itu kalau 3 halaman dari satu dosen ada 8 mata kuliah, 8 kali 3 udah 24 halaman. Iya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, kitanya juga sebagai dosen kalau baca 20 halaman tuh kan semaput gitu. Pasti nggak dibaca deh. Paling cuma dibaca awalan sama akhirannya saja sudah selesai gitu. Ya, ngaku aja deh kita sebagai dosen gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dua-duanya lah kita meringankan tugas dua-duanya gitu ya. Tugas mahasiswa juga akan lebih ringan dan dia akan tertantang. Misalnya daripada susah-susah 3 halaman, 5 halaman, kalau saya biasanya suka juga bilang pakai aja ini konsep map. Kan ada tuh yang sudah online sekarang konsep map yang gratisan ya. Nah, dia bikin konsep map, dari dia bikin konsep map saya udah tahu kalau dia itu belajar atau tidak. Gitu. Mind mapping ya, Prof ya? Ya, mind mapping. Gitu. Ya, 1 halaman saja itu cukup. Nggak usah 3 halaman. Ya kan? Nah, alat-alat seperti itu bisa digunakan gitu ya. Itu ya, Pak. Oke, baik Bu Prof. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Kita sudah mendekati penghujung acara ini. Ini sayang banget nih kalau malu bertanya nih Bapak Ibu. Ini walaupun dari diskusi kita nih, saya sendiri sih udah bisa dibilang udah ya dapat banyak banget masif informasi dari Bu Prof Pauline. Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang terlewat dari saya, silakan raise hand. Sambil menunggu ada yang raise hand, saya iseng bertanya juga. Sebenarnya bukan nanya, tapi lebih ke konfirmasi, Bu Prof. Kalau dari tadi penjelasan Bu Prof, berarti ICE Institute, salah satu ciri khas yang mau diangkat dari ICE Institute itu adalah konten, istilahnya konten kelas dunia, tapi cita rasa lokal ya, seperti itu ya, Bu Prof. Kalau jadi keinget motonya HSBC Bank, yang What's Local Bank ya. Kita kerjasama sama IDX sekarang ini. Jadi kalau Spada itu punya Spada Dikti ya Pak ya. Yang LMS-nya. Kalau ICE Institute itu kita pakainya tidak pakai Spada Dikti, tidak pakai Moodle, tetapi kita pakai OpenEDX. Ya. Jadi memang sengaja kita membuat mata kuliah itu berstandar internasional. Ya, OpenEDX itu bagus sekali untuk learning design-nya. Memang agak sukar gitu ya, tidak semudah seperti Moodle begitu, tetapi itu sudah bagus sekali learning design-nya. Jadi kita kalau sudah punya mata kuliah standarnya sama dengan mata kuliah Harvard, MIT dan sebagainya yang sama-sama menggunakan OpenEDX juga, kan paling tidak naiklah derajat kita gitu. Ya, kita sudah bisa sejajar. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian berikutnya nanti akan kita mintakan bahwa kita bisa masuk ke pasar-pasar mereka. Itu, Pak. Oh ya, Bu Prof, mau bertanya juga. Kalau di SPADA kan kita diminta integrasi LMS dengan SPADA, tapi kalau di ICE Institute kita nggak integrasi ya, tapi kita yang boleh masuk integrasi platform. bisa. Oh, bisa integrasi bisa, ya. Integrasi bisa pakai lokal LMS silahkan, ya. Tapi kan tentunya kalau pakai lokal LMS belum bisa mencapai standar yang OpenEDX. Kecuali kalau Bapak mau ubah LMS-nya menjadi OpenEDX. Oke, baik. Ya, ada beberapa yang bisa diterima seperti OpenEDX, Canvas, ya. Canvas itu juga bisa. Misalnya kita kerjasama dengan Relo, Regional English Language Office dari Kedutaan Besar Amerika, itu mereka pakai Canvas dan itu bisa diterima di kita. Bisa diintegrasikan. Jadi bisa saja sebetulnya diintegrasikan, tapi ya nanti standarnya itu yang akan berbeda ya. Oke, baik. Berarti rekomendasinya tetap masuk menggunakan platform ICE Institute ya, Bu? Boleh, dan boleh juga download sendiri ya, Pak ya. OpenEDX kan terbuka itu. It's an open source gitu ya. Jadi nggak harus lewat kita. Bisa download sendiri kok. Ya. Itu open source kok, Pak. Bukan beli. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, bagaimana? Ada pertanyaankah? Kalau sudah tidak rasanya ada udah pusing ini katanya. Ya, betul, ya, Bu Lydia pusing gitu loh ya, bukannya kata Pak Marcel, wah kita dapat masif information, iya tambah pusing ini katanya. Nanti harus dicerna lagi, harus nge-review ulang rekamannya nih, Bu Prof. Oke, baik. Kalau begitu, saya amat sangat berterima kasih Bu Pauline, Bu Prof Pauline untuk petunjuknya, bimbingannya hari ini. Makasih banyak. Karena kita sudah di penghujung acara, saya kembalikan ke Bu Olvin. Siap, Pak Marcel. Terima kasih banyak. Bu Prof, terima kasih. Bukan hanya Bapak Ibu dosen, tetapi kami di unit kerja pun mendapat banyak sekali informasi dan ada peluang yang perlu kami segera tangkap, yaitu menetapkan lalu kemudian betul-betul menjaga supaya ketentuan yang sudah kami siapkan itu berjalan sesuai dengan harapan kami semua. Terima kasih banyak Prof Pauline. Bapak Ibu, kita akan bergeser ke sesi berikutnya untuk tidak memakan waktu lagi karena melihat durasinya sudah sedikit sekali untuk kita bisa mengakhiri webinar hari ini. Saya minta kesediaan Pak Prasasti Parangin-Angin, SPDM selaku Kepala Unit Pengembangan Karakter untuk menutup sesi kita hari ini. Silakan Pak Pras. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri diskusi kita dalam doa. Saya pimpin secara Kristiani. Terima kasih Tuhan buat diskusi kami untuk persiapan pembelajaran di semester depan. Tuhan tolonglah kiranya kami semua, para dosen, dan juga unit yang terkait bisa merencanakan dan juga bisa merancang pembelajaran yang akan kami selenggarakan di tahun ajaran baru ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat agar masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh Prof tadi bisa memberi wawasan, memberi hikmat bagi setiap kami yang akan menyelenggarakan pendidikan di Ukraina. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan ini. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan juga yang memberkati Prof Paulina yang telah sharing kepada kami, berkati beliau di dalam pekerjaannya. Tuhan yang memberkati. Buat kami semua juga Tuhan, penyertaan yang terjadi, dan kami berserah pada Tuhan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pras. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Prof Pauline yang sudah berkenan hadir di Ukrida, memberikan arahan yang sangat detail kepada kita semua. Ibu Bapak, saya sedikit menyampaikan ada 6 hal penting yang tadi saya sempat simpulkan dan ini menjadi kesadaran buat kita semua. Yang pertama standar, yang kedua kita harus benar memahami tentang apa yang dibedakan antara e-learning, daring, dan konsep PJJ Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kekayaan dalam menggunakan bahan ajar. Lalu yang berikutnya, penilaiannya, Ibu Bapak. Yang berikutnya, yang sangat penting adalah peran aktif dosen.
Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan controlling. Itu merupakan tahapan rangkaian yang jika kita sudah lalui, maka kita akan memenuhi proses pembelajaran e-learning yang kita dengarkan hari ini. Ibu Bapak, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir juga sampai sesi akhir kita hari ini. Saya akan menutup dengan sebuah pantun, Bu Prof, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membaca. Sungguh bahagia berada di kampus Ukrida. Bahagianya sambil minum jus mangga. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Prof Paulina. Bapak Ibu, saya izin pamit undur diri. Sampai berjumpa di webinar berikutnya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua.